Shalom, selamat pagi Romo Dewo. Selamat pagi Suster, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam acara Pindoman, Bina Doa dan Firman, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Catholic Center. Pagi ini kita akan belajar tentang firman dan renungan dari Romo Dewo. Beliau dari Paroki Hati Kudus Yesus, Surabaya. Mari kita bersama-sama merenungkan. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Kita awali dengan pujian oleh Bu Andra dan tim. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Shalom. Saya juga menyapa yang ada di ruang Zoom. Shalom. Untuk suster Bapak Ibu yang ada di sana, tak lupa untuk gembala kita yang terkasih. Shalom Romo Dewo. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan yang membimbing menuntun kita untuk terus mau bertumbuh dalam iman. Dan kita bersyukur dengan keberadaan komunitas pertumbuhan iman wanita Bunda Kudus, kita boleh terus bertumbuh dalam iman. Mari saat ini saya undang yang di tempat ini untuk bangkit berdiri, yang di ruang Zoom boleh buka berdiri untuk kita lebih semangat memuji menyembah Tuhan. Kita menyadari kita ada karena kita dipilih oleh Dia untuk menjadi umat-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Percaya tiap kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Oh, nggak ada suaranya ya. Percaya kita semua dipilih oleh Tuhan jadi umat-Nya. Amin. Amin. Yuk, sebagai tanda kita setuju dipilih anak Tuhan, kita beri tos satu dengan yang lainnya. Kita bersyukur. Nyata kita adalah anak-anak yang dipilihnya. Lebih semangat lagi dan penuh sukacita. Katakan kembali. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi lebih mantap katakan ya, aku dipilih. Oke? Yuk, sekali lagi kita katakan. Aku dipilih dari segala bangsa. Percaya katakan. Aku dipilih jadi umat-Nya. Aku dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Tepuk tangan yuk di atas kepala kita. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah kami. Terimalah
sungguh baik. Tuhan yang sudah menetapkan memilih setiap kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Segala hormat, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu begitu besar mengalir di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Dari awal mula, bahkan dunia belum dijadikan, Engkau sendiri yang sudah menetapkan dan memilih setiap kami untuk menjadi umat-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu, sebagaimana Engkau nyatakan di dalam sabda-Mu Tuhan, bahwa bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau sendiri yang sudah memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat iman yang Kau berikan kepada setiap kami. Terlebih juga kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Engkau sendiri sudah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa bersyukur dan beruntungnya kami Tuhan Yesus memiliki Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan buka lembaran hari yang baru ini, Engkau sendiri yang sudah memenangkan hati kami untuk kami melangkah dengan ringan hadir di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan dengan keberadaan komunitas Bunda Kudus ini yang menolong setiap kami hari lepas hari untuk semakin belajar bertumbuh dalam iman kepada-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sangat baik. Dan ini diri kami Tuhan, Engkau mengenal diri kami satu demi satu dengan sangat baik. Dan kami mohon rahmat-Mu Tuhan, jamah hati setiap kami saat ini, baik kami semua yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikutinya di dalam ruangan Zoom, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih pula Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini Engkau pun juga hadirkan Gembala kami yang terkasih Romo Sadewo, yang sudah Kau tetapkan, Kau pilih pula untuk menjadi kepanjangan lidah Engkau. Terima kasih Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas diri setiap kami, memimpin diri kami, hati, jiwa, roh kami semakin terbuka, siap untuk lebih lagi memuji menyembah Engkau, dan terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau taruh segala hal apapun juga yang ada di hati pikiran kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami mau sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu sudah memeliharanya. Terima kasih Tuhan, biarlah hati limpah syukur. Saat ini kami mau menyatakan terima kasih, pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa, baik dalam kehidupan jasmani rohani kami sepanjang musim kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita persembahkan hati limpah dengan syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak, Ibu dan kita semua, mari kita sadari, kita rasakan Dia begitu mengasihi kita. Apapun yang sudah kita lakukan, bahkan mungkin kita yang masih sering melakukan dosa, bahkan dosa yang sama, kasih setia-Nya tak pernah luntur diberikan kepada kita, karena Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Kasih setia-Nya tak berubah di dalam mencintai setiap kita. Mari sekali lagi kita ungkapkan rasa syukur kita. Semusim
musim berlalu, namun kau selalu pelihara Rasakan kasih-Mu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. benar kasih Tuhan luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan lembut segenap hati katakan, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa rasakan betapa Dia takkan mengasihi. habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang untuk bangkit berdiri, katakan, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari kita mengatakan segenap iman. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saja Bapak Ibu Terima kasih ungkapkan rasa syukur kita. tak terbatas Dia begitu kasih-Mu. mengasihi, setia. Kami bersyukur. Dia tak pernah hitung-hitung kesalahan kita. Dia tak mengingat-ingat dosa kita. Setiap kali kita mau datang kepadanya, yang kita menyenangkan hatinya. Mari ungkapkan rasa syukur. Kami syukur, oh Bapa, yang mulia dan baik. Terima kasih, Penyertaan-Mu sempurna. menolong kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Rancangan yang terbaik, Pemelayanan ibadat yang hijau. Kami bersyukur. Terima kasih atas pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Bila manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Engkau Tuhan kami yang melihat apa yang ada di dalam hati kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh nyata pemeliharaan luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih melalui pencurahan Roh Kudus-Mu atas setiap kami yang menolong dan mengajar kami untuk mau hidup terus melekat kepadamu, untuk mau hidup selalu mencari wajah-Mu, untuk mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, tarik diri setiap kami, layakkan masuk di dalam hadirat-Mu. Saat ini kami mau menyatakan komitmen hidup baru kami Tuhan. Mau hidup terus mengabdi melayani Engkau. Ini kami Tuhan, terimalah. Rasa ungkapan syukur terima kasih serta menyembah diri kami kepadamu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami, Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. nyatakan segenap hati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita nyatakan sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Segenap hati penuh iman. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Segenap hati lebih lembut lagi nyatakan. Sampai akhir ku menutup mata, Ini suara kami yang keluar dari lubuk hati kami Tuhan. tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami akan tetap setia melayani. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi kita katakan kesuburan komitmen kita. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini Tuhan, suara hati setiap kami. Kami sadar Tuhan, kami tak mampu bagaimana membalas kasih-Mu. Tapi ini kami yang mau memberi diri untuk Kau bentuk Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Untuk mau menjadi anak-anak yang mau menyenangkan hati-Mu. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau mencerminkan kemuliaan-Mu dan menjadi pembawa kehidupan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih bila sebentar setiap kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terus Allah Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam diri setiap kami anak-anak-Mu. Karena kami percaya bagi ini sesuatu yang begitu berarti dan indah hendak Kau nyatakan pada setiap kami. Dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memilih dan menetapkan putra yang Kau kasihi, Gembala kami, Romo Sadewo, untuk menyatakan segala apa yang menjadi kehendak-Mu yang boleh kami dengar. Mari Tuhan Yesus, urapi lebih dan lebih lagi beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami percaya Engkau sudah perlengkapi pula dengan hikmat yang daripada-Mu. Dan juga Tuhan, sucikan kuduskan beliau senantiasa, dan taruhlah kata demi kata yang semuanya murni daripada-Mu, yang berkuasa, yang sungguh akan menyentuh hati setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu Kau taburkan tak akan kembali sia-sia. Biarkan tertanam di hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan, siap Kau bentuk untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Suster, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita mohon pencurahan Roh Kudus-Nya dan kita renungkan di dalam hati kita supaya Tuhan Yesus juga turut bekerja dalam hati kita. Maaf, saya tidak bisa teriak-teriak, agak flu hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun dengan penuh Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara-saudari terkasih, pertanyaan ini juga sebuah pernyataan bahwa kita semuanya diwakili oleh Elisabet, kita menyatakan bahwa Bunda Maria itu adalah ibu Tuhan. Kita menyebutnya selalu dengan Bunda Allah. Tidak perlu banyak teori, tidak perlu banyak logika, tidak perlu banyak rasionalisasi, tidak perlu banyak mencari dokumen-dokumen. Kita tahu bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Kalau hari ini tema kita adalah penampakan Bunda Maria, sebelum kita tahu akan semua itu, atau paling tidak sebelum kita mengerti, kita tahu, mengenal, kita harus mengerti dulu mengapa Bunda Maria menampakkan dirinya kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa dia adalah Bunda Allah. Ini seperti bahwa kita semuanya diajak masuk ke dalam misteri Allah Tritunggal. Jadi manusia itu sejatinya sungguh-sungguh ingin diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu keadaan kita. Kalau saya tanya kepada Anda semuanya yang ada di sini dan ada yang di ruang Zoom, siapa di antara kita yang tidak mempunyai dosa? Hendaklah yang melemparkan batu untuk pertama kalinya gitu kan. Tidak ada. Dari dulu sampai sekarang tidak ada. Kita menyadari keadaan itu. Keadaan sebagai manusia lemah, keadaan sebagai bagaimana kita ini tidak bisa berjalan sampai akhir sendirian, tidak bisa. Dan rasanya juga Tuhan itu mengerti cara kita untuk menyelamatkan manusia.
Sudah dengan berbagai cara di dalam perjanjian lama dari Kejadian, kalau kita baca Kejadian, Habis, Keluaran, kitab Pentatik, semuanya sampai kitab nabi-nabi, kita tahu bagaimana Tuhan itu ingin selalu menyelamatkan umatnya, mengutus nabi-nabi, membuat tanda-tanda. Yang paling terkenal misalnya Musa. Bagaimana Musa itu diutus, dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia, umat Israel. Dengan cara apapun. Meskipun berkali-kali bangsa Israel itu mencederai kepercayaan dan tidak setia kepada Allah. Tetapi Tuhan tetap setia, tetap ingin menyelamatkan. Artinya ada dua dimensi yang berbeda. Dimensi ilahi dan dimensi manusiawi. Dan dari dulu kita tahu bagaimana Allah untuk menyelamatkan manusia itu, Allah itu ingin perantara. Nabi-nabi, manusia pertama, ya kan? Sampai hari ini pun kalau kita memerlukan sesuatu, kita seringkali tidak bisa langsung memohon. Kadang kita butuh perantara. Di kantor-kantor selalu ada hotline gitu kan ya. Untuk telepon ke siapa selalu ada customer service. Dan inilah cara manusiawi yang dipilih oleh Tuhan. Supaya manusia itu lebih percaya, lebih ngeh apa yang aku inginkan, maka aku mengutus seorang perantara. Nabi-nabi tidak mempan, raja-raja tidak mempan, hakim-hakim juga tidak mempan. Sampai dia akhirnya mengutus putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia. Inilah misteri Allah Tritunggal. Dan dari sini kita tahu bagaimana Allah itu Tritunggal. Dan tentu saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah itu memutuskan untuk menjadi manusia dan sama seperti manusia, dengan cara manusia pula dia dilahirkan. Bunda Maria yang telah dipilih, Bunda Maria yang telah ditentukan oleh Allah sejak awal mula. Inilah mengapa peran Bunda Maria itu begitu besar. Terutama bulan ini kita memperingati atau lebih tepatnya merayakan bulan Maria. Bukan sekedar memperingati. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh menaruh perhatian penuh kepada Bunda Maria, Bunda kita. Sebab berkat jasanya keselamatan itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mengikuti Ekaristi, saudara-saudari, ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Tetapi inilah, kalau iman Katolik itu begitu kuat di sini. Tidak bisa Tuhan itu menyerahkan inilah tubuhku, inilah darahku. Mustahil kalau Allah itu bukan manusia. Jadi kalau Allah itu bukan manusia, semua yang ada di kitab suci perjanjian baru itu omong kosong. Kalau Allah itu hanyalah roh saja, berarti yang ada di kitab suci itu omong kosong. Tidak ada Paskah. Dan kita tahu, kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kita. Oleh karena itu, begitu nyatanya iman kita. Iman Kristiani yang sejati, bukanlah semata-mata iman yang mengawang-awang, iman yang semata-mata rohani saja. Tetapi iman yang menjadi daging, iman yang hadir di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam Ekaristi jelas kita banyak belajar, kita menimba kekuatan. Dan bayangkan bagaimana mungkin kita itu tidak mencintai Bunda Maria kalau bagian tubuh dan darah Kristus yang kita terima itu mengambil bagian dari tubuh dan darah Bunda Maria. Benar? Bisakah Tuhan itu menjadi manusia tanpa manusia? Tidak bisa, itu menyalahi kodrat. Bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi inilah mengapa peran Bunda Maria itu begitu luar biasa. Dan selalu gelar pertama yang diberikan oleh Bunda Maria adalah Bunda Allah, Theotokos. Beberapa hari yang lalu saya mencari info di internet, lepas gitu ya.
Maria Bunda Allah di Google, saya klik gitu langsung keluar. Pertama selalu Wikipedia gitu kan, selalu itu keluar di sana. Dikatakan, enggak tahu siapa yang nulis itu ya, salah benar saya enggak peduli. Dituliskan bahwa gelar Bunda Maria itu diberikan di dalam konsili Efesus tahun 430 sekian. Lalu ada komentar yang mengatakan, iya sebenarnya Bunda Maria itu hanya diberi gelar Bunda Allah, bukan sejak awal mula dia Bunda Allah. Nah ini kan sesuatu yang berbeda. Bagaimana mungkin sejak awal mula bukan Bunda Allah? Gereja hanya mengkonfirmasi, menetapkan sebagai dogma, karena kalau tidak ditetapkan akan terjadi kekacauan. Gereja Katolik selalu menjaga tradisi iman. Biasanya Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau tidak ada persoalan, tidak ada masalah itu kan tidak diputuskan gitu kan tidak apa-apa. Kesepakatan seperti peraturan undang-undang gitu ya toh. Bayangkan hari ini misalnya kemarin-kemarin semua tidak diwajibkan pakai masker. Pasti ada yang pakai, ada yang tidak. Tetapi ketika dikatakan masuk bandara wajib pakai masker dan harus bawa bukti swab antigen atau swab PCR atau surat vaksin ketiga diwajibkan, semuanya itu akan taat. Sama halnya. Jadi di dunia ini tidak ada yang baru ya. Dari dulu sampai sekarang itu ya sama-sama saja modelnya. Manusia itu kalau tidak diwajibkan, kalau diputuskan oleh otoritas, ya tetap beliau ada nurutnya, ada tidaknya. Dan inilah yang dimaksudkan gereja. Supaya kita mengerti bagaimana Maria itu sungguh-sungguh menjadi Bunda Allah. Dan berkaitan dengan penampakan Bunda Maria, kalau saya tanya kepada Anda semua, di mana penampakan Bunda Maria yang pertama? Di mana? Yang pertama, ya ada yang mengatakan di dalam kitab suci tidak begitu dijelaskan, tapi dalam cerita sejarah, tradisi, meskipun bukan, jadi ada cerita-cerita Bunda Maria yang sudah dikanonisasi, artinya disahkan bahwa itu benar dan diterima sebagai kebenaran universal dan benar. Ada juga tradisi-tradisi populer, cerita-cerita rakyat di daerah-daerah yang diangkat untuk menjadikan itu sebagai devosi populer. Jadi orang setempat itu punya devosi yang luar biasa. Nah misalnya mungkin ya ketika saya studi dulu itu ada di Saragossa di Spanyol itu ada Bunda Maria Pilar. Pilar itu di daerah Saragossa. Nah, Saragossa itu satu kota di Spanyol di mana Bunda Maria itu menampakkan dirinya kepada Santo Yakobus ketika berangkat dari Yerusalem menuju ke Roma. Ada cerita di sana. Tapi itu juga tidak dijelaskan seperti apa. Tapi tradisi itu turun-temurun. Benarkah? Ya ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa itu benar. Jadi adalah Bunda Maria yang menampakkan diri sebelum Bunda Maria itu diangkat ke surga. Jadi ada anugerah bilokasi. Bunda Maria yang di Yerusalem dan Bunda Maria bisa dalam waktu yang sama berada di tempat itu. Oh dan itu ada basilika yang begitu besar ya, mungkin Bapak Ibu suatu hari bisa ke sana. Basilika Saragossa itu, pilar namanya. Pilar itu seperti kolom besar dan Bunda Maria itu menampakkan diri di atas pilar itu. Nah, dan zaman perang sipil ketika dibom basilika itu, mortar yang begitu besar itu tidak meledak di dalam basilika itu. Diserang oleh Jerman, dijatuhkan, cuma nancep saja, tidak meledak. Hanya basilika itu. Itu cerita, itu di abad awal Kristianisme. Terus kalau yang diakui gereja, ada yang masih ingat di mana? Bukan di Eropa. Di Guadalupe, Meksiko. Itu yang pertama diakui oleh gereja sebagai penampakan Bunda Maria. Tahun 1531. Dan kita merayakan di dalam liturgi gereja pada tanggal 12 Desember. Bunda Maria yang menampakkan diri kepada seorang laki-laki, anak muda, namanya Johannes Diego, Juan Diego. Dia sebelumnya belum dibaptis, tapi bertemu dengan
seorang yang seperti ratu, tapi tidak mengenal siapa dia, tetapi tidak mengenal bagaimana dia. Saya yakin Anda semua pernah melihat gambar Bunda Maria Guadalupe ya. Jadi seperti lukisan, Bunda Maria diam, kanan kiri Bunda Maria dikelilingi oleh bunga-bunga mawar. Dan itu gambar itulah mukjizat yang dikatakan oleh Bunda Maria. Jadi Juan ini jalan, kamu cari anakku, ya saya disuruh apa ratu? Kamu cari bunga-bunga, semua kamu taruh jadi zaman dulu itu ada kain yang diselempangkan di depan untuk membawa barang. Istilah itu penuh dengan bunga mawar, warna apapun kamu masukkan ke sana. Dan kamu bawa kepada uskup. Kamu katakan ini dari Bunda Allah. Ketika dibuka kain itu tiba-tiba menjadi lukisan. Dan di Basilika Guadalupe itu dipajang lukisan itu dari abad ke-16 sampai hari ini masih utuh. Ya, mengapa hari ini saya tidak menggunakan slide? Karena saya ingin imajinasi Anda itu juga. Dan apa yang pernah Anda lihat itu, di Google silahkan cari, silahkan cari di Google gambar-gambar itu. Bunda Maria Guadalupe. Dan pesannya selalu ada momen-momen pesan penting dari penampakan Bunda Maria. Guadalupe mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini adalah anak-anak Bunda Maria. Bunda Maria selalu menyertai, dan kata-kata yang paling terkenal, pesan Bunda Maria kepada Juan Diego, yang sudah dikanonisasi Santo Yohanes Diego, oleh Yohanes Paulus II tahun 2002 dikanonisasi, dikatakan, hai anakku, mengapa engkau takut? Tidakkah aku di sini karena aku ini adalah ibumu? Pernyataan ibu. Jadi benar, ketika Tuhan Yesus itu menyerahkan ibunya kepada Yohanes, kepada kita semuanya. Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibumu. Dan mulai saat itu, para murid mengambil Maria dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini menjadi sebuah kenyataan, dinyatakan, dan itu benar. Dan ini menjadi devosi populer yang sangat luar biasa di Guadalupe, bahkan kita, mungkin di Asia kurang begitu ya. Tetapi di sana, yang kita tahu dan dirayakan secara resmi dalam liturgi gereja, itu tanggal 12 Desember. Saya masih ingat di gereja HKY itu, 2019, 12 Desember itu adalah momen inaugurasi syukur atas selesainya renovasi gereja. Itu pada momen itu. Jadi dipersembahkan kepada Bunda Maria Guadalupe. Jadi pesannya sebagai anak. Kalau saya ngomong yang kedua soal penampakan di Lourdes, tentu Anda semuanya tahu. Bunda Maria Lourdes. Itu penampakan yang dikanonik yang kedua dari Bunda Maria. Oh Romo, saya pernah dengar penampakan Bunda Maria kepada Santa Katarina Labor. Ya ada. Saya pernah mendengar penampakan Bunda Maria di sana, Bunda Maria di sini. Tetapi ada tingkatannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang diakui di dalam gereja universal, yang dirayakan, yang kita rayakan. Jangan-jangan ini yang harus dihindari adalah orang merasa ditampaki oleh Tuhan dan Bunda Maria. Lalu menuliskan semuanya diberikan kepada orang lain. Kamu percaya apa yang aku katakan karena aku melihat Bunda Maria kemarin. Itu terjadi. Saya pernah didatangi oleh seseorang. Jadi saya diberikan buku setebal kira-kira 400 halaman. Gimana nulisnya saya juga tidak tahu. Bunda Maria penampakan di mana juga tidak tahu saya. Pokoknya Romo harus percaya. Kalau Romo tidak percaya berarti Romo itu bukan pengikut Tuhan Yesus, saya digitukan. Itu terjadi. Kok di HKY gitu, tidak tahu orang dari mana gitu datang. Itu terjadi. Dan ini sering kali. Oleh karena itu gereja itu sangat hati-hati menentukan bahwa ini sungguh-sungguh penampakan Bunda Maria atau tidak. Sejauh ini masih ada 3 yang sah. Dan terbukti. Terbukti artinya sungguh-sungguh jelas. Di Lourdes, tanggal 11 Februari tahun 1858.
kepada seorang gadis kecil bernama Bernadette. Kita tahu Bernadette. Mungkin ada yang pernah ke Lourdes ya, Bapak Ibu ada yang pernah ke Lourdes semua. Bernadette, seorang remaja umur 14 tahun, anak kecil, yang notabene pada zaman itu tidak banyak anak-anak yang bisa membaca dan tahu akan informasi. Informasi apalagi sesuatu ajaran yang sulit. Dan kalau kita mengingat dogma ajaran gereja tentang Bunda Maria dikandung tak bernoda, itu dideklarasikan sekali lagi secara penuh oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854. Jadi 4 tahun yang lalu, itu Paus Pius ke-9 itu mendeklarasikan Immaculata Conception. Artinya Bunda Maria dikandung tak bercela, tak bernoda atau tak bercela. 4 tahun kemudian terjadilah penampakan ini. Dan siapa yang mengira anak umur 14 tahun tidak bisa membaca, tidak ada media sosial, tidak ada apa-apa di sebuah desa kecil terpencil di kaki gunung Pirens, dan juga tempatnya itu aksesnya kemana-mana sulit. Lalu anak ini ketika ditampai, engkau siapa? Ya. Ada kira-kira itu saya melihat itu ada, memang ada 18 kali penampakan. Tapi yang pertama, anak ini, engkau siapa? Aku adalah Bunda Maria, itu kan tulisan yang jelas. Ego so immaculata, ditulis di Lourdes itu, aku adalah yang dikandung tak bernoda. Anak ini dikatakan seperti itu. Artinya diberitahu, aku adalah yang dikandung tak bernoda. Kata-kata pertama Bunda Maria kepada Bernadette. Seorang anak yang tidak tahu baca tulis, seorang anak yang tidak tahu apa-apa, hanya mendengar itu. Terus anak ini disuruh kamu pergi ke uskup, kamu ngomong, kalau ditanya kamu bertemu dengan siapa, kamu katakan, saya bertemu dengan seorang perempuan yang mengatakan, aku adalah yang dikandung tak bernoda. Anak ini pergi ke uskup. Kemudian jelas uskup tidak percaya. Kamu tahu dari mana itu? Pada zaman itu Bapak Ibu semuanya bisa membayangkan, ya, belum ada informasi ya, surat itu langsung ditempel pengumuman-pengumuman bahwa tanggal sekian dideklarasikan, itu prosesnya bertahun-tahun. Yang tahu itu jelas nih biasanya ya orang yang bisa membaca, para uskup, para imam, itu semuanya tahu. Tapi anak kecil 14 tahun tidak bisa baca tulis, ngomong begitu, kamu tahu dari mana? Enggak tahu, dia hanya menampakkan diri kepadaku, mengatakan itu, di mana? Di grota, di gua, di sana. Enggak percaya. Dan ini berlanjut terus. Sampai semua orang itu percaya dan banyak mukjizat itu terjadi. Dan gereja mengakui bahwa penampakan 18 kali Bunda Maria di Lourdes itu mengajarkan soal iman dan kasih, doa, kekuatan rosario. Dan inilah yang kita percaya. Dan kita mengenal Bunda Maria dari Lourdes. Artinya Bunda Maria sendiri yang mengatakan kepada kita. Bukan kita yang bertanya, tapi Tuhan sendiri yang menyatakan, kalau semua tidak dikehendaki Tuhan maka tidak bisa terjadi. Dan ini terjadi. Lourdes, tahun 1858, terlalu jauh dari kita. Yang paling dekat dengan kita, apa tadi sudah keluar di awal. Penampakan Bunda Maria, Fatima. Pas 13 Mei kemarin itu, kita memperingati yang pertama ya. Jadi 13 Mei 1917, zaman Perang Dunia Pertama itu. Mau masuk, mau berakhir-berakhirnya kemudian Perang Dunia Kedua. Oh rame-ramenya negara, Barat itu rame. Berkali-kali saya ketika studi dulu, paling sering itu ke Fatima daripada ke Lourdes. Di Fatima sempat tinggal kurang lebih 1 bulan lebih untuk membantu anak-anak Alzheimer ya. Jadi berpastoral, kami para frater dulu itu berpastoral di rumah Alzheimer,
orang-orang tua dan juga anak-anak cacat yang diasuh oleh suster-suster Hati Kudus Maria. Nah itu, di sana. Setiap sore ke basilikanya, karena dekat jaraknya, tidak ada 1 kilo, cuma jalan saja. Doa rosario, pelan-pelan saya runtut sejarahnya. Jadi ada 6 kali penampakan Bunda Maria. Dan yang pertama itu tanggal 13 Mei. Mengapa 13 Mei? Kalau ingat Bapak Ibu 13 Mei beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita mengalami bom. Tepat pada bom gereja Ngagel dan gereja yang lain, itu diperingati Bunda Maria Fatima. 4 tanggal itu. Jadi saya dapat WA waktu itu masih, ono bom ning Surabaya gitu ya. Jadi 13 Mei, itu 13 Mei itu adalah penampakan pertama kali Bunda Maria di Fatima. Fatima itu sebuah desa kecil yang dulunya itu kering, penghasil kayu, ensina itu kayu-kayu yang hanya ada di dataran di negara 4 musim. Ada kambing-kambing. Dan Bunda Maria menampakkan diri sekali lagi kepada 3 orang anak yang tidak tahu apa, gembala kecil. Anak-anak yang angon wedus itu artinya memelihara domba. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sekali lagi. Kepada Lucia, Francisco, dan Yasinta. 3 anak kecil. Kok anak-anak ya? Dari tadi anak-anak juga ya toh? Tadi yang pertama Guadalupe, itu kepada anak muda ya toh, umur ya belum Juan Diego, kemudian pada di Lourdes, Bernadette. Di Fatima anak-anak kecil lagi. 3 anak kecil. Ya sederhana ya tanya. Kamu dari mana? Anda siapa? Gitu anak kecil kan wajar ya tanya. Loh, saya dari surga. Kaget ya, saya dari surga. Dialognya kan sebenarnya, jadi bukunya itu bisa Anda temukan di kesaksiannya Santa Lucia. Jadi Lucia lah yang hidup sampai tua. Jadi Francisco dan Jacinta itu meninggal ketika beberapa tahun setelah penampakan itu, dan Lucia inilah yang hidup sampai tua. Dia menjadi suster gitu. Dia menuliskan ceritanya. Kamu mau apa, Ibu? Gitu kan, ditanya. Enggak, saya hanya ingin semua jiwa-jiwa itu selamat. Saya cuma minta kepada kalian anak 3 ini untuk mau menjalani penderitaan. Kaget, apa itu penderitaan pada anak-anak maksudnya. Itu yang pertama, 13 Mei 1917. Nanti setiap bulan tanggal sekian kamu kesini ya, kalian kesini bertiga. Saya akan ngomong sesuatu kepada kalian. Iya, selalu pesan itu disampaikan kepada anak kecil. Dan ini juga enggak tahu kenapa ya. Ya berbahagialah dia ya, yang mempunyai kerajaan Allah itu benar akhirnya. Anak-anak kecil yang sederhana, yang hanya bisa menggantungkan hidupnya kepada Bapaknya di surga. Yang bisa hanya pasrah kepada orang lain, bukan berdiri di kaki seolah-olah kita yang paling luar biasa. Anak-anak. Lalu anak-anak ini disuruh oleh Bunda Maria, kalian belajar membaca dan menulis ya. Dan doa rosario. Sudah ada doa rosario zaman itu. Tapi lebih giat doa rosario setiap hari di sini. Sampai nanti pada tanggal yang sama di bulan mendatang, saya akan datang lagi. Namanya anak-anak, percaya doa. Jadi sambil bawa kambing ke sana terus. Lalu ketika sudah dijelaskan dia berasal, Bunda Maria, seorang perempuan ini, ibu ini, ratu, ini berasal dari surga. Sampai bulan berikutnya, 13 Juni 1917. Permintaannya lagi gitu. Anak-anak ini tanya, apakah saya boleh ikut engkau ke surga? Saya ingin tahu surga. Ya boleh, tapi Lucia masih nanti. Kalian berdua, Yasinta dan Francisco ikut saya. Lucia, saya punya misi tertentu untuk kamu. Nah, gitu kan, ada yang namanya Lucia. Jadi seperti itu. Diminta, tapi kamu harus menderita dulu ya. Menderita.
anak-anak. Karena saya suka membahasakan bukan dengan sesuatu yang sulit-sulit ya, karena penampakan semua ini untuk anak-anak sebenarnya. Jadi selalu bahasanya itu sederhana dan mudah dipahami, mudah kita pahami pesannya. Lalu saya tetap tinggal dan hanya diminta sekali lagi belajar membaca dan berdoa rosario. Gitu. Saya takut kalau sampai sendiri, enggak, tenang anakku, aku akan bersama-sama dengan kamu. Yasinta dan Francisco nanti ikut aku setelah beberapa tahun ini, tapi kamu tetap tinggal. Lah saya sendiri di sini. Enggak, aku bersama-sama dengan kamu. Kata-kata Bunda Maria. Lakukan. 13 Juli, bulan berikutnya gitu ya toh. Saat itu ada Perang Dunia Pertama. Rame-ramenya ya kan, Perang Dunia Pertama. Wah, Eropa itu gembur-gemburan. Nusantara, kekuatan manapun begitu ya toh. Perang dunia itu seolah-olah, was, kita tahulah Bapak Ibu cerita itu perang dunia itu. Diminta untuk berdoa untuk 4.000 orang yang terlibat di dalam perang dunia itu. Rosario. Gitu. Dan ada salah satu pesan yang kita doakan sampai hari ini, doa Fatimah itu adalah Ya Yesus yang baik, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Ini pesan Bunda Maria dari penampakan yang ketiga. Jadi ketika anak ini diajak untuk melihat neraka, wah di sana melihat jiwa-jiwa itu terbakar itu. Di sana neraka api pencucian, ya ajak melihat. Menakutkan, teriak, Lucia itu teriak sampai tuliskan. Saya tidak mau melihat itu. Tapi inilah kenyataannya. Bagaimana mereka bisa selamat jiwa-jiwa ini? Dengan doa-doa kita yang masih ada di dunia. Dan ditunjukkan kemudian seorang uskup yang berjalan di tengah, berbaju putih, juga menderita, berjalan di tengah-tengah jiwa-jiwa ini dan kemudian terluka. Tahun 1917 dan kemudian pada tahun 1980 berapa ya? Ketika Yohanes Paulus II itu ditembak, masih ingat? Ya. Di Roma oleh Mehmet Ali Aqsa ditembak. Dan itu rupanya sebuah prediksi akan apa yang terjadi. Maka dari itu mahkota Bunda Maria di Fatima itu di ujung dalamnya itu peluru yang ditembakkan ke Yohanes Paulus II. Jadi di sininya dipersembahkan. Yohanes Paulus II itu menaruhkan ketika datang ke Fatima itu ditaruh di mahkotanya. Nah ini. Nggak tahu, anak-anak ditunjukkan begitu, dia kan hanya menuliskan saja, mengatakan apa yang dilihat. Diminta untuk sekarang kalian semuanya jika ingin selamat, milikilah devosi kepada hati kudusku. Yaitu doa itu ya. Ya Yesus, semua ini karena cinta dan pertobatan para pendosa. Tanggal 13 Agustus, penampakan yang keempat, 1917. Berdoa untuk jiwa-jiwa di api pencucian. Banyak jiwa yang belum diselamatkan karena dosa-dosa kita. Lantas kita semuanya diminta untuk penitensi dan dosa serta mati raga. Gitu kuat. Dan disinilah juga peristiwa ketika anak ini menerima komuni kudus dari malaikat. Itu ada penampakan. Di Fatima itu kan ada Lasal agak jauh sedikit, itu ada patung atau peristiwa di mana malaikat itu memberikan komuni kudus kepada 3 anak ini. Tanggal 13 September 1200 orang tetap berdoa rosario dan mengumumkan akhir dari perang dunia. Pokoknya disuruh doa rosario
dan harus mendeklarasikan perang dunia itu harus berakhir. Karena perang itu banyak memakan korban. Dan mengundang nanti bulan depan Oktober datang semua ya di sini. Jadi Bunda Maria di Fatima itu menampakkan di pohon Encina namanya, pohon besar. Menampakkan di atas pohon. Kalau kita lihat gambar-gambarnya kan di atas pohon. Dan anak-anak itu nunggu di bawah, bawa kambing-kambingnya karena di situ rumput yang ada di Basilika Fatima itu, yang sekarang jadi kapel. Dan disitulah juga Bunda Maria meminta supaya dibangunkan kapel kecil untuk menghormatinya. Maka ada kapel kecil di sana. Dan setiap hari, Bapak Ibu semuanya dimanapun, kalau Anda ketik Fatima Live di YouTube akan keluar secara live 24 jam itu di Basilika Fatima. Di kapel itu di mana Bunda Maria menampakkan diri. Di Lourdes sama. Live Lourdes, nanti akan nampak itu juga. Guadalupe pun sama, live Guadalupe, nanti akan muncul 24 jam seperti CCTV. Nah, di sana didoakan rosario setiap hari. Tapi yang paling terakhir, penampakan ke-6 dan terakhir ini luar biasa. Bukan hanya 3 anak atau beberapa orang yang melihat. Tetapi 70.000 orang itu melihat mukjizat dari Bunda Maria. Bunda Maria menyatakan dirinya, aku adalah Santa Perawan Maria dari Rosario. Aku ingin di sini didirikan kapel. Dan di sini didoakan setiap hari rosario. Dan jangan menyakiti hati Allah lagi dengan dosa-dosa kalian. Wah, kemudian muncul Bunda Maria itu digambarkan menunjuk matahari. Dan matahari itu, waktu itu hujan, tiba-tiba hujan itu berhenti. Matahari tiba-tiba berada di atas mereka, dan langit itu terbelah menjadi 2. Dan ini bukan omong kosong ya, dan ini muncul di koran pada tahun itu. Bukan hanya Francisco Jacinta Lucia yang melihat, tetapi 70.000 orang Fatima itu melihat itu. Matahari itu berputar, langit itu terbelah, hujan tiba-tiba berhenti. Dan dari matahari ini ya, berputar begitu. Di atas kapel ini, di atas Bunda Maria, dan ketika muncul cahaya yang luar biasa, warna merah, hijau, biru, kuning, ada ungu, muncul semua. Dan langitnya indah. Dan saat itu, baju semua orang itu basah karena hujan, menunggu itu. Tiba-tiba kering. Yang mengalami bukan 3 orang, tapi 70.000 orang. Jadi kalau 70.000 yang mengalami ini, masa mau bohong? Dan diminta untuk mengucapkan, Tuhan ampunilah dosa-dosaku. Di dalam hati kita setiap hari. Mengapa di awal tadi saya mengatakan bahwa kita semuanya ini berdosa? Seluput-luputnya tetap luput manusia itu ya. Kadang, oleh karena itu, dalam apapun ya toh, misa di awal kita mengawali dengan pernyataan tobat, sebelum merayakan hari raya, Paskah, Natal, ataupun yang lain kita mengaku dosa. Karena Tuhan mau persembahan hati kita. Tuhan itu tahu bagaimana rapuhnya kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan sejauh manusia mau membuka diri. Sejauh manusia itu mau. Karena Tuhan itu tidak ingin kita semuanya itu berada di neraka. Seperti yang ditunjukkan di dalam penampakan di Fatima. Inilah yang luar biasa. Inilah makna bagi kita. Bagaimana Bunda Maria itu sungguh-sungguh berperan dalam kehidupan menggereja. Bunda Maria itu memiliki peran yang besar. Tanpa Bunda Maria, ya sesuatu yang mustahil. Dan juga terakhir, penampakan terakhir itu Bunda Maria itu pandangannya mengarah ke timur. Kemana? Timur itu terkenal dengan Rusia, Uni Soviet. Wah, mulai perang kan itu Bapak Ibu.
Jadi mengarah ke timur. Akan runtuh nanti ini. Bener tahun 92 runtuh toh Uni Soviet. Jadi pandangan diarahkan Bunda Maria ke setelah menunjuk, dia mengarahkan pandangannya ke timur. Orients dikatakan, ke timur. Nah, inilah kemudian terjadi mengapa Anda di sana melihat itu, kalau misalnya ke Fatima ada satu potongan tembok Berlin yang ditaruh di sana. Itu menunjukkan kejatuhan Uni Soviet. Tidak ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Ini bukti mukjizat Bunda Maria yang sudah diprediksi tahun 1917 dan terjadi berpuluh-puluh tahun berikutnya. Mengapa Fatima itu begitu terkenal? Disebut seringkali rahasia penampakan di Fatima. Di dalam buku-buku itu seringkali dituliskan begitu. Karena ini. Banyak hal yang terjadinya itu berikutnya. Bukan saat itu. Dan inilah yang menambah devosi kita kepada Bunda Maria, iman kita. Dan benar apa yang dikatakan Bunda Maria bahwa semua orang itu memerlukan pertobatan. Kita mewartakan pertobatan. Jadi kalau ada saudara-saudari kita yang berbuat salah, berbuat dosa, bukan dimarahi pertama-tama, gitu, tapi diajak untuk bertobat. Wes ayo kembali lagi. Wes ayo kembali lagi. Itu sama hal yang dilakukan Tuhan pada kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada enggak di dalam aturan berapa kali kita boleh mengaku dosa? Ada enggak? Enggak ada, bebas mau berapa kali, mau setiap hari ya enggak apa-apa nek mau, tapi ya jangan ya. Itu penyesalannya bagaimana itu. Tidak terbatas. Itulah yang dilakukan Tuhan, mengampuni manusia tidak terbatas. Dan yang terbatas itu kita malu meminta ampun kepada Tuhan. Nah, logikanya sekarang perlu dibalik. Bagaimana pesan Bunda Maria ini kepada kita? Pertobatan, kasih, kepercayaan kepada Allah, penitensi, doa rosario, dan mendoakan jiwa-jiwa di api pencucian. Siapapun itu kita doakan. Karena mereka memerlukan doa-doa kita. Dan ketika kita nanti mati, yang masih ada di dunia pun akan juga mendoakan kita. Semuanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Maria Bunda Allah, seperti yang disebutkan Elizabeth kepada Bunda Maria sendiri, Ibu Tuhanku, sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita, dan tanpa Dia, kita juga tidak bisa mengerti seberapa mendalam misteri Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan, yang sungguh memberkati setiap kita dan mengingatkan kita. Dan kita percaya Bunda Maria tidak hanya mempakaikan pada anak-anak dan siapapun yang tadi sudah disampaikan Romo, tapi kita percaya Bunda Maria pun juga berkata kepada setiap kita, aku bersama-sama dengan engkau. Dan mari saat ini menanggapi akan kebenaran firman Tuhan itu, kita akan menaikkan satu pujian ini. Ave Maria. Di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkau Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria.
surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercelah. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Syukur hanya kepadanya. Syukur kepadanya Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Terima kasih pengumuman. Selamat siang, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai kegiatan Bunda Kudus. Untuk hari Selasa minggu depan, kita akan dilayani oleh Ibu Linda Herawati dengan tema Sudah Selesai, dan pindoman tetap diadakan di Catholic Center ini. Yang kedua, untuk hari Kamis tanggal 18 Mei, kursus Alkitab de Verbum diliburkan sehubungan dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Yang ketiga, paduan suara Bunda Kudus yang sudah rutin melayani di dalam misa, terutama setiap misa Jumat pertama di Catholic Center ini, serta di dalam acara-acara pemberkatan, memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan dari paduan suara Bunda Kudus, maupun bagi ibu-ibu serta saudari-saudari yang ingin ikut melayani untuk bergabung dan dapat menghubungi nomor WA Ibu Lili Mokhtar selaku koordinator. Bunda Kudus dapat dilihat kegiatannya lewat berbagai media sosial, yaitu Facebook, Instagram, Telegram, dan untuk acara-acara pindoman yang telah lalu dapat dilihat kembali lewat akun YouTube Bunda Kudus. Dan jika ada pertanyaan dapat menghubungi nomor WA Sekretariat Bunda Kudus. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung kegiatan kami di Bunda Kudus di Pindoman, dapat memberikan persembahan kasih lewat rekening BCA 464567567 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Semoga Tuhan memberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah. Kemudian kami juga mengumumkan bahwa setiap hari Rabu dan Jumat pukul 12 di Catholic Center ini diadakan perayaan Ekaristi, dan khususnya di bulan Mei ini diawali dengan doa Rosario pukul 11.30. Bunda Kudus juga membantu pelayanan Pater Robi Wowor dengan melayani penjualan barang-barang rohani berupa lilin maupun patung-patung yang dapat Anda pakai untuk berdoa di rumah ataupun untuk hadiah bagi orang-orang yang Anda kasihi.
Dan bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan Pater Robi, dapat menghubungi Ibu Agnes untuk pembelian barang-barang rohani tersebut. Kemudian saya juga mengajak Bapak Ibu di Catholic Center ini maupun yang di ruang Zoom untuk bersama-sama mendoakan Romo Dewo yang 14 Mei kemarin hari Minggu merayakan imamat yang keempat. Mari kita berdiri dan kita satukan hati untuk berdoa bagi Romo Dewo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, Engkau sudah mengirimkan dan mengutus Romo Dewo sebagai gembalamu di dunia ini. Kami sungguh bersyukur Bapa atas kehadiran Romo Dewo. Ya Bapa, Romo Dewo sudah merayakan imamatnya yang keempat. Kiranya Engkau selalu menyertai di dalam segala pelayanannya, di dalam melaksanakan segala tugas-tugas yang sudah Engkau berikan, dan di dalam kesehatan kiranya Engkau selalu menjaga, dan di dalam menghadapi segala persoalan kiranya Engkau selalu memberi hikmat, memberikan kekuatan. Juga di dalam menjaga kesetiaannya, kiranya Engkau selalu menyertai, menguatkan, membimbing, memberkati selalu dengan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, kami persembahkan seluruh doa ini karena hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh Romo Dewo, dan kiranya Roh Kudus juga selalu menyertai. Bunda Maria selalu mendoakan, Santo Yosef selalu mendoakan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami persilakan Romo Dewo untuk memberikan doa penutup sekaligus berkat bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yalah Bapa di surga, kami mohon kepadamu segala rahmat dan berkat bagi saudara-saudari kami, terutama di komunitas Bunda Kudus ini. Kami percaya kepadamu ya Tuhan bahwa semua jalan dan rencana-Mu sungguh indah bagi kami, dan kami mohon rahmat yang besar bagi kami semua, supaya kami dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan sebaik-baiknya melayani Engkau dan sesama kami. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami lemah. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami tidak mampu. Tapi kelemahan kami dan kami juga kelebihan kami persatukan dengan Dikau. Biarlah Engkau yang menggenap, Engkau yang memiliki karya, Engkau yang telah memulainya, dan kami percaya dengan penuh bahwa Engkau akan menyelesaikannya pula. Biarlah hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, dan kami mohon berkat-Mu untuk akhir dari pertemuan kami ini. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dengan rahmat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Yuk beri aplaus yang meriah, kita bersyukur. Romo Dewo diberkati dan 4 tahun imamatnya, kita percaya setiap langkah hidup beliau dan ke depan karya penggembalaannya pasti selalu diberkati Tuhan. Mari bersama kita menaikkan satu pujian ini. Bagi kita semua juga tentunya bagi Romo, kita mau setia berikan diri untuk melayani Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Benar-benar kita persembahkan hidup kita. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu.
persembahkan kepada-Mu. serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku Sepenuhnya milik-Mu Tuhan. jadi milikmu. Jadikan kami terang Jadikan setiap kami Tuhan di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan angin kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. benar, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan Tuhan. Kita sampai berjumpa lagi Selasa minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.